Hehe ho, P3K. Podcast penempatan pertama, kemana? Kemana ya? Kemana, hayo? Oke, balik lagi bersama kami, ada Franz di sini. Ada Hena di sini. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman nih antusias di podcast episode pertama Sangat kita ya. luar biasa. Luar biasa. Viewersnya ada berapa? 2.580.000. Tapi Dikurangin nolnya. Oke. Nah, mungkin nantinya bakal lebih ramai nih, makanya jangan lupa like, comment, subscribe, share, comment, like. Nah, ngomong-ngomong nih, Mm-mm. notice nggak sih kalau kita bajunya kapelan? Iya, Kenapa iya. sih kita ping-pingan gini kayak orang lagi falling in love aja? Ya, mohon maaf ini memang suruhan dari direkturnya ya. Direkturnya emang Kita gini mah ya. yang penting honor ngalir ya kan. Ngalir, padahal nggak ada. Iya. Sesuai dari hasil kopioan kemarin, kita bakalan ke Maumere. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Yang cantik jelita didatangkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. yang sekarang ada di layar kaca Anda, Putri Maya. Apa kabar? Gimana Put kabarnya? Maumere? Mau merek kabarnya hujan terus. Oh, sama tapi ya. tetap panas kalau siang. Tapi nggak sampai banjir ya? Mana hujan? Enggak kalau banjir. Oke, aman aja ya. Cuman covid ya masih sama aja. Aman. Covid gimana Put di sana? Masih hijau, merah, masih hitam? bahkan merah makin banyak yang positif sekarang. Oke, jadi Putmai stay safe ya di sana ya. Ya, siap. Siap. Nah, Putmai ini mungkin bisa kenalin dulu nih di awal buat teman-teman. Nama, kemudian asal kantornya mana dan home base-nya di mana nih? Halo semuanya, nama aku Putri Maya Dewi. Aku asalnya dari Solo, Jawa Tengah. Penempatan pertama Maumere. Instansinya? Instansinya dari Bea Cukai Maumere. Awalnya nih Put, awalnya sebelum ke Maumere itu lo pengennya penempatan di mana? Kan waktu itu ya, waktu kau daftar sih. Waktu milih-milih instansi itu pertama emang Bea Cukai. Nah, habis itu waktu milih penempatan kota itu pertama kali aku milihnya Denpasar, kedua Mataram, baru Jawa. Nah, jadi emang dari awal tuh sebenarnya emang lebih suka penempatan luar Jawa. Jadi dapat Maumere pun juga ya udah it's okay aja. Gitu. Sesuai cita-cita gitu ya. Emang pengen Sesuai ngarahnya dari cita-cita. tengah ke timur gitu ya Put ya? Iya, pengennya tuh emang dari awal tuh aku nggak mau penempatan pertama tuh nggak mau di Jawa gitu, pengen main dulu, pengen keliling-keliling melanglang dulu, buana kayak dulu ya? gitu. Bener banget, mumpung masih muda. Oke. Nah, Put, lo itu tadinya dari mana sih? Jurusan akun atau mungkin dari BC atau yang lainnya, mungkin bisa dijelasin nggak? Ya, jadi kuliah di STAN D3 Akuntansi, terus dapetnya di Bea Cukai. Lulusan tahun berapa? Lulusannya 2017. Oke, 2017. Bareng Ena. Oh, jadi temen seangkatannya nih ya. Angkatanku. Sekalian reuni nih ya. Iya nih Angkatan sekalian baru reuni. Dila, Mbak Anu Terakhir ketemu pas Iya. Samapta ya Put? Iya, kita semua seangkatan Samapta. Nah, Put, gimana sih kira-kira perasaannya pas dapet penempatan pertama nih? Gimana, mungkin ada ekspektasi dan realitanya gimana nih? Perasaan waktu pertama dapet penempatan? Pertama kali nih baca skep langsung ke Maumere itu ketawa. Itu kan waktu posisi di rumah nih sama ibu, beneran lagi di kamar sama ibu. Ngebaca Maumere itu malah kita berdua ketawa karena sebelum-sebelumnya itu tuh lagi hits banget kan lagu Maumere, Iya. Gali Oke. Kota Kota Ende Ende. kan, buat senam-senam gitu kan. Terus? Iya, nah ibu aku itu kebetulan beberapa minggu sebelum tuh seneng banget nyanyi lagu itu. Nah, jadi nggak tahu Pas kenapa banget kayak ya. suka nyanyi lagu itu dan aku berdoa untuk penempatan luar Jawa. Jadi mungkin Tuhan ngedengernya dicampur. Aku pengen penempatan luar Jawa sama denger Maumere dari doa seorang ibu, Iya, bener. perkataan seorang ibu gitu kan. Jadi dapetnya penempatan luar Jawa Maumere. Jadi kita malah berdua ketawa. Terus aku malah kayak ibu sih nyanyinya Maumere terus, anaknya jadi di Maumere kayak gitu. Jadi malah udah jadi fun aja kitanya. Tapi sebenarnya udah tahu belum Put Maumere di mana? Maumere udah tahu sih di NTT, cuman banyak banget temen tuh karena waktu kita lulusan STAN waktu tahun itu tuh kayak NTT masih jarang banget didengar ya, kayak belum sehit sekarang gitu. Jadi
ngiranya Maumere itu di Papua. Teman-teman aku banyak yang kayak, halo di Papua Put, sejauh itu kayak gitu. Enggak, Maumere tuh cuma di NTT. Aku kayak gitu, kayak itu loh di daerah Labuan Bajo. Aku kayak gitu. Mungkin orang-orang taunya temennya Nabire gitu ya. Iya kali ya. Karena Rere gitu ya berarti. Maumere, Nabire. Deket-deket Merauke kali mereka ngehnya. Tapi sebenarnya seneng nggak sih Put, destinasi wisatanya kan banyak banget nih di Maumere. Lihat di Instagram Putmai kan, isinya jalan-jalan terus, traveling ya kan? enak banget Iya, kayaknya iya. nih. Alam terus ya. Iya sih, seneng sih di sini karena emang apa ya, akunya pun juga seneng ke alam, jadi cocok aja aku datang di sini gitu, ditempatin di Pulau Flores gitu, di mana-mana isinya alam aja kayak gitu. Pas banget lah ya sama kepribadian lu yang suka jalan-jalan. Iya, bener banget. Jadi kayak banyak referensi juga, jadi gampangannya kayak belok dikit udah bisa jadi bahan buat Enak foto, belok banget. dikit bahan buat foto kayak gitu. Refreshing tiap hari lah ya pulang dari kantor. Iya, pulang dari kantor itu kalau misal lagi musim nggak hujan, musim yang lagi enak bagus-bagusnya NTT tuh ngelihat langit tuh bagus, kayak bahkan pink kayak gitu tuh sering banget kita lihat, jadi ya nge-refresh lah. Jadi di sana laut ada, bukit ada ya kan? Ya, kalau di kantor nih depan tuh ngelihatnya pemandangan gunung, di belakang ngelihatnya laut. Enak banget. Di samping kantin tetap ya. Betah lah ya Put di situ. Betah. Nah, ekspektasi pas lo dateng nih tentang Maumere apa pertama kali? Pertama kali waktu dateng itu sebenarnya agak kaget sih karena bandaranya kecil, jadi kayak kita kan berangkat dari Soekarno Hatta tuh gede banget, jalan kemana-mana aja kayak capek gitu, mau ke pintu sini capek. Tapi begitu datang di Bandara Maumere itu bener-bener baru masuk langsung keluar lagi kayak, hah kecil banget. Pertama tuh di situ kayak, ah kok bandaranya kecil banget ya gitu kan. Terus bener-bener waktu keluar dari pesawat tuh ngelihatnya gunung, jadi kayak beneran nih di sini kayak gitu. Tapi ternyata waktu kita abis itu dijemput kan orang kantor, nah itu ternyata kantor tuh nggak jauh juga dari bandara. Terus juga ngelihat tempat-tempat waktu di perjalanan itu juga ternyata tuh nggak sedaerah yang nggak sepelosok yang kita pikirin gitu loh, kayak ya udah kota biasa, cuman emang lebih sepi aja gitu. Lebih tenang lah ya tempatnya. Lebih tenang. Jalan-jalan tuh juga kayak luas-luas gitu, jadi kayak ya udah kayak kota biasa, cuman kelihatan sepi aja, nggak ada macet pokoknya. Nah, kalau tadi kan Putmei udah bilang ya, apa aja sih destinasi-destinasi wisatanya, udah bilang belum sih? Belum ya? Belum, baru Nah. cuman laut. Oh ya, laut, gitu-gitu bukit. Mungkin aja. bisa dijelasin apa destinasi wisata yang sangat menarik di sana nih. Mungkin teman-teman mau traveling bisa ketemu Putmei nanti. Maumere ya? Iya, boleh di sini. Oke, mungkin apa yang pertama? Padahal kita pengen banget Put kesana, Iya. ya kan, podcast kesana Iya, langsung ya kan. Betul, di alam ya kan, Di belakang ada alam, kerbau. Belakang ada kambing-kambing, Iya, ada kerbau ya desir, kan. Kok jadi desir. beternak kita. Ada desir ombak gitu ya kan. Tapi ya gimana ya, namanya corona kan, Karena pandemi dan ini. nggak ada duit juga sih. Iya, itu juga sih. Nggak ada duit. Iya, jadi tuh di sini tuh biasanya kita pertama kali yang kayak misal aku nih baru datang ke Maumere, pasti tuh diajaknya minimal ke Pantai Koka, ke Danau Kelimutu, sama Tanjung Salib. Itu kalau Tanjung Salib tuh paling deket dari kantor. Tapi selain itu juga bisa diajak kayak tempat-tempat kecil aja, kayak misal pantai biasa. Itu aja udah bagus banget ya, gitu. Put. Udah bagus gitu, jadi kayak itu cuman kayak apa ya, kalau yang Kelimutu, Koka itu tuh bener-bener yang ikonnya gitu, bener-bener udah terkenal di mana-mana. Ya nggak di mana-mana juga sih, mungkin banyak yang belum tahu, tapi abis ini mungkin jadi terkenal. ya, gara-gara Put main. Gara-gara podcast kita kan sangat mendunia. nih. Iya, Yoi. gara-gara Amin. masuk YouTube. Kalau di NTT sendiri tuh banyak nggak sih turis-turis asing? Mungkin kalau NTB kan deket mepet banget sama Bali nih. Jadi mungkin yang ada spend waktu bisa mampir ke NTB. Nah, kalau NTT sendiri gimana? Kalau NTT khususnya di Maumere ya, kalau di Maumere itu kalau masalah turis, aku pun di sini jarang lihat, tapi ada. Cuman kalau yang sekarang saat ini rame tuh Labuan Bajo. Makanya kita pun juga kan sekarang udah mau persiapan pindah kantor ke Labuan Bajo. Oh iya, jadi nama Labuan Nggak Bajo bentar lagi ya? juga sih. Jadi tapi BCI Labuan Bajo. ntar kita bakal ada
pindah kantor ke Labuan Bajo. Jadi lebih fokus pengawasan di sana. Tapi bandaranya jauh nggak sih? Jadi jauh nggak? Itu kan salah satu pengawasan bea cukai juga ya, bandara di sana. Dari mana Labuan Bajo? Iya. Labuan Bajo itu kalau darat dari Maumere itu sekitar 16 jam. Oh. Ya 16 sampai Berarti 18 jam. ada apa? Bandara sendiri ya di Labuan Bajo. Iya, kita kalau ke sana kalau biasanya pakai pesawat. Tapi karena corona ini pesawat jarang-jarang jadi darat mau nggak mau. Sering banget PP Maumere Labuan Bajo kayak gitu. Darat tapi kan Put nggak nyebrang-nyebrang laut. Enggak, kan itu sepulau. Jadi kayak misal dari Solo ke Jakarta gitu. Oh iya benar. Jauh juga ya 16 jam. Tapi bea cukainya ada pengawasan di bandara nggak? Untuk saat ini belum karena belum ada bandara internasional. Nah, kira-kira berapa lama nih Putmai waktu itu adaptasinya sampai dengan nyaman banget nih, di titik nyaman? Mungkin ada sebulan atau mungkin butuh berapa bulan gitu? Untungnya ya aku orang yang gampang adaptasi gimana pun itu. Jadi waktu di Maumere ya udah tiba-tiba ngerasa langsung serak aja gitu, karena mungkin emang kebetulan dapat senior yang bener-bener ngemong kita. Jadi tuh kita pun dibikin nyaman juga di situ. Terus karena orang kantor juga kebanyakan pendatang ya, jadi kita kayak jadi keluarga aja gitu. Jadi ya udah langsung merasa nyaman, dan orang kantor yang home base ini pun juga mereka welcome gitu sama pendatang. Jadi kayak apa ya malah diemong gitu, kayak malah diajakin ke sana, diajak. Di sini tuh orang kan suka pesta ya, jadi tuh sering banget kita diundang ke pesta mereka. Jadi kayak kita gitu. malah Pesta apapun itu, Put. iya, jadi tuh di sini tuh orang tuh suka banget pesta. Jadi gampangannya kayak ada sesimpel anaknya naik kelas itu tuh dibikin pesta. Aku juga Rame nggak banget paham. berarti ya. tiap hari bahkan kayaknya ada itu pesta. Tiap hari, jadi tiap tahun tuh kita selalu dapat undangan dari tiap Oh my pegawai. god, seru banget. Ada aja pokoknya acaranya. Oh pegawai, aku tadi mikirnya dari warga lokal. Dari Pegawai pegawai, bukan warga lokal. Pegawai yang Oh, warga pegawai yang lokal warga maksudnya. lokal. Oh iya iya. Waktu datang ke acara itu kan juga kenal sama, maksudnya ketemu warga lokal situ. Jadi ya mereka ramah-ramah gitu, orang yang nggak yang Welcome nggak gitu yang ya. apa ya, ngelihat pendatang tuh kayak kayak gitu. Tapi malah diajak joget. Orang sini kan suka joget. Pantes Jadi ada lagu malah diajakin Maumere ya, Put, nari ya? bareng-bareng kayak gitu. Iya itu lagu pemersatu bangsa Lagu kayaknya. pemersatu bangsa itu. Nah, lo kan ini udah 3 tahun ya penempatan di sana ya. Iya, 3 Nah tahun. udah Desember ngerasa kemarin, ngerasa bosen belum nih? ngerasa bosen Belum belum ya? sih. Keren banget, 3 Iya. tahun belum ngerasa bosen. Masih ada beberapa tempat yang harus aku datengin Oh my gitu loh, God. kayak Wow. pokoknya aku harus kesini sebelum aku Emang pindah sebanyak kayak itu ya, gitu. Put, tempat-tempatnya? Iya sih. Walaupun sebenarnya tempat-tempat destinasinya tuh kalau untuk aku ya itu aku nggak pengen balik lagi sih, karena kayak bikin capek gitu loh. Kayak yang ngedaki gitu. Oh, ada hiking-hikingnya juga, Put. Ada. Jadi Yang itu beberapa terakhir kayak yang lo Instagram upload aku di beberapa. Instagram lo itu, Put, yang Yang kayak mana? di Bali itu, yang ada di Baru tebing-tebing kemarin. itu naiknya susah ya, hiking dulu. Iya, itu ngedaki. Kalau makanan Put paling unik di sana apa? Mungkin ini khas NTT sih, nggak cuma Maumere. Oh, iya, Itu apa tuh? ikan kuah asam. Ikan kuah asam. Itu ikannya ikan laut. Ikan laut. Sana Apa murah-murah aja, ya? Tete? Apa laut apa bukan ikan apa lele. aja? Ikan apa? Kayak gurame. Coba sebutkan Gurame 5 nama tawar, ikan Put, coba. mohon maaf. Gurame tawar, Put. Coba sebutkan 5 nama ikan coba. Ikan, aku nggak tahu ikannya, aku asal makan aja. Putmai sih. ini taunya ikan goreng sama ikan bakar. Oh iya bener. Nggak tahu jenis-jenis ikan. Cuman tahu ikan lele aja Oh, yang iya. bentuknya Sama ikan beda. tongkol ya Ikan pasti. tongkol taunya ya kan. Habis kalau udah dimasak kan Iya, ikan sama Iya aja. sih, Iya. rasanya sama aja. Nggak tahu. Kalau nasinya sendiri nih Put, kira-kira sama nggak sama nasi di Jawa yang pulen gitu? Kalau nasinya sama aja, cuman porsinya itu porsi kuli. Oh, porsi kuli. Bahkan melebihi kuli, melebihi kuli. Jadi tuh pertama kali datang ke sini itu dikasih makan tuh bener-bener kayak ini beneran satu porsi. Kirain itu buat berdua. Terus kalau misal minta nasinya setengah aja ya, itu tuh satu porsinya di Jawa. Jadi Oke. bener-bener yang double gitu. Harga makanan nih, harga makanan. Di Harga sana gimana makanan nih? dan life cost di sana gimana, Iya. Put? Harga makanan di sana itu kayak di Jakarta. Maksudnya Standar aja lah ya, nggak mahal-mahal banget. nggak yang murah. Kalau kos-kosan agak mahal sih. Kosan aku aja itu sebulan 1,1.
Udah lengkap. Itu Pakai AC. biasa sih pakai AC. Tapi kalau dibandingin sama Jakarta tetap mahal Jakarta. Kalau Jakarta ya, kalau di Bintaro ya tetap mahal sini sih. Ini kan pasti yang nonton kita banyak yang masih kuliah, mungkin di stan, terus yang baru lulus. Nah, kira-kira apa sih bedanya kuliah sama kerja? Kalau kuliah kan jadwalnya udah tertata ya. Jadi bukan tertata juga sih. Ya udah jelas gitu. Jadi kadang pagi kosong, kadang sore kosong, atau cuman masuk pagi, ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Jadi lebih apa ya, ngatur waktu gampang. Nah kalau Oke. sekarang lebih jelas sih, cuman ya gitu. Tapi buat aku itu sih, karena aku di Maumere ini kebetulan angkatan kayak senior sendiri gitu loh. Jadi yang lain kan jadi aku waktu masuk ke Maumere itu angkatan bareng aku tuh yang D3 cuma berdua, D1-nya 6. Jadi tuh Masuk gitu ya? awal-awal tuh agak bingung gitu loh, ngebahasnya tuh kayak ngebahas apa ya gitu tuh kayak bingung. Ngebahas kerjaan juga belum tahu, ngebahas kuliah juga udah lewat, dan kuliah juga beda gitu kan. Beda-beda. Jadi, apa ya, ya gitulah, aku bingung juga bedanya apa, tapi sama-sama seru aja sih. Mungkin nanti dirasain sendiri ya kan? Iya, Ya, teman-teman sama bakal kerja. ngerasain sendiri, karena juga tergantung atasan juga sih. Kalau tergantung suasana kantor juga bakal ngebawa kita gimana. Kalau jumlah pegawainya nih, jumlah pegawainya di sana ada berapa sih? Untuk sekarang 42, tapi ketambahan OJT kemarin Desember tambah 5 jadi 47. Nah lo ini nggak Put, sering pulang ke rumah nggak? Pulang ke Solo tiap berapa bulan? Targetnya 3 bulan sekali. Nah untuk pulang ke Solo itu jadi lo ke mana? Ke bandara itu berapa menit? 10 menit doang. Jadi emang 10 deket. menit doang. Emang sedekat itu. Jadi Maumere tuh kecil, jadi kemana-mana deket. Terus dari Maumere ke Solo berarti transit dulu di mana? Transit Bali bisa, transit Kupang bisa, lewat Makassar juga bisa. Terus dari Bali ke Solo berapa jam? Bali Solo sejam, kalau dari Maumere Bali itu berapa jam ya Maumere Bali? 1,5 Jauh juga sampai ya, 2 jam 1,5. lah. Tergantung pesawat. Berarti lo pulang effort juga ya Put? Itu pesawatnya apa? Wings atau ada yang pesawat besar gitu? Kalau dari Maumere ada Wings, ada 6. Oke. Biayanya Biayanya berapa? Kali pulang sampai Solo tuh 1,2 sampai 1,5. Kalau mungkin hari raya gitu ya tambah bisa 5 jutaan. Kemarin pas lo pulang tahun Nggak baru tuh, nyampe. Oh, Kalau ke tahun baru, pokoknya hari raya kayak gitu nggak sampai 5 juta PP. Nggak nyampe kok. Paling naiknya cuman kayak sekali jalan tuh 1,7. Jadi nggak nyampe 4 Nggak nyampe 2 juta gitu lah ya. Nah lo pernah homesick gak nih Put? Homesick nggak pernah. Nggak pernah homesick sama orang rumah Put? Dari tadi kayak wanita tangguh banget ya. Sumpah keren abis, kayak wanita tough gitu. Iya. Nggak pernah, kayak ya udah kayak cuman kangen sih kangen pasti, tapi nggak yang kayak pengen pulang banget. Itu enggak sih, bener-bener ya udah gitu. Mungkin sesekali sih, tapi nggak kayak bener-bener yang sampai stres gitu, enggak. Kan sekarang juga bisa video call gitu, ya udah sih. Nah, sebenarnya agak penasaran nih. Untuk ongkir kalau misal kan sering nih buka all shop ya kan, all shop merah, all shop hijau gitu kan. Itu ongkirnya berapa sih dari Jakarta? Dari Jakarta 80.000. Oke. Kalau beli Panadol ya kan itu mahal ongkirnya. Mahal ongkirnya ya Allah. Kalau dari Solo ke Maumere berapa tuh Put ongkirnya? Pakai apa? Pakai singa. Singa terbang. Singa terbang. Pakai singa 50, terus sehari nyampe. Gak bisa kurang tuh. Keluar lagi. Oh, malah sehari nyampe. Turunnya langsung di laut, Oh, iya. nggak ke Maumere. Ceburin, ya kan? Ceburin ke laut. Kalau yang lain kayak yang depannya J, belakangnya E, Tengahnya N. itu berapa kira-kira? Itu 60 sampai 70. Oh Oke. ya emang lebih murah lah ya si Iya. singa ini. Nah Put, pesan-pesan untuk adik-adik yang akan bekerja nih Put. Kan podcast ini emang di Dedi Corbusier. untuk adik-adik yang baru lulus dari PKN STAN dan akan bekerja. Nah Pesannya. Putmai buat adik-adik nih apa? Pesannya apa ya? Pertama tuh jangan berekspektasi bakal kerja di Jawa sih, karena Indonesia tuh nggak cuman Jawa. Jadi
Benar. Explore lah ke luar gitu. Sebenarnya aku pun juga bukan jadi contoh untuk orang-orang jadi apa ya, jadi keluar Jawa gitu loh, tapi ya nggak ada salahnya juga untuk mencoba hal baru, mencoba Mumpung masih ke muda. daerah baru, mumpung masih muda. Karena apa ya, dengan kita main keluar Jawa tuh kita lebih tahu Indonesia tuh kayak gimana, Indonesia tuh sekaya apa, terus juga budayanya tuh kayak apa, kehidupan di sana tuh kayak apa, dan bakal ngerasain kalau misal di daerah kayak misal aku kan di Maumere nih, bakal ngerasain mati lampu 12 jam aja nggak ada yang protes, sedangkan di Jakarta 3 jam 4 jam aja udah di demo kayak gitu pada kan. demo. Iya, di sini tuh mati lampu lama ya udah gitu loh, bahkan nggak ada yang gerak. Jadi pengalamannya tuh bakal lebih banyak banget lah. Terus juga kapan lagi kan jalan-jalan yang orang tuh kepengen jalan-jalan banget ke daerah itu, ke daerah sana, ke daerah timur, tapi masih mikirin biaya, sedangkan kita udah tempatin sana gitu loh. Jadi udah tinggal explore aja gitu. Terus kita tuh nggak bakal tahu, kita tuh nanti di kantor pertama kita walaupun luar Jawa itu tuh kita tuh nggak bakal tahu kalau kita bakal bisa jadi emas di situ. Jadi kita jangan apa ya, kayak jangan ngeluh di awal gitu loh. Kayak kita jauh dari keluarga, itu pun juga harus bikin keluarga tenang, keluarga dan kayak tetangga kita, pokoknya yang tahu kita lagi di luar, lagi kerja, itu tuh berharap kan kita balik ke rumah itu sukses. Nah, sukses itu menurut aku pun juga bukan karena duit kita banyak, kita udah kerja jadi PNS, kita udah kerja di Kementerian Keuangan, itu enggak, tapi kita juga sukses ngebikin orang rumah itu enggak khawatir jauh dari anaknya gitu loh. Sukses karena Kalau kita bisa survive gitu ya Put ya. Kalau kitanya di sini ngeluh-ngeluh, kita boleh sih emang ngeluh, namanya manusia mah ngeluh-ngeluh aja ya, tapi jangan sampai orang tua tuh tahu kita ngeluhnya kayak, mah aku beneran ini deh di sini, berat deh di sini. Jangan, malah justru kayak orang tua tuh ntar bakal kayak jadi kepikiran ya. Anakku ini ya ternyata di sana gini ya, emang kerja diapain aja sih kok sampai kayak gini. Terus malah mikirnya, apa aku salah ya dulu nempatin anakku di stan, malah jadinya penempatan jauh kayak gini, terus anakku nyesel, anakku jadi beban kayak gitulah. Pokoknya jangan sampai orang rumah tuh mikir kita terbebani di sini juga. Jadi sukses di rezeki iya, sukses di Amin. survive juga iya, kayak gitu. Jadi kayak pepatah aja sih, dimanapun bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi dimanapun jangan pernah ngeluh, kayak gitulah. Pokoknya tiap ngelihat kita penempatan di mana, syukuri aja, karena kita nggak tahu apa yang terbaik untuk kita di situ, kayak gitu. Putri Maya Dewi Golden Ways. Satu kata nih buat kota penempatan, Maumere. Seru. Oke. Nah, belum seru kalau si Putma ini belum ngomong pakai bahasa daerah nih. Pasti udah bisa dong 3 tahun di sana. Suku di sana apa sih Put? Suku di sana apa ya? Di situ. Di Di sini harusnya ngomongnya. Ya di situ. Ada Bisa nih nggak nih? suku. Ntar aku sebutin dulu sukunya, udah ada. Oh iya, iya. Apa Etnis sukunya? Sika. Jangan kelihatan baca. Jangan kelihatan baca dari Wikipedia Putri. Iya, aku baca di Wikipedia. Di Maumere itu ada 4 suku. Oke. Apa aja Sika, tuh? Krowe, Mukang sama Muhang. Oh, Oke. Semoga nggak salah. Kalau ada Iya. kesalahan mohon dimaafkan orang Maumere ya. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Timur Oh, bahasa timur. yang kayak apa? Air sudekat kayak gitu. Nah, bisa ngomong-ngomong bahasa daerah Oh iya, nih, ngomong coba. bahasa daerahnya gimana? Kau semua kane gitu. Oh, Kau sudah makan sekarang sumber air sudekat. Kau semua kane, terus jawabnya sonde. Oh, Sonde. 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 Itu Aduh, belum. mama sayangi. Yang bakal dikangenin nih kalau lo mutasi. Suasana sunset di Maumere.
suasana maghrib, kayak pokoknya sekitar jam 6 gitulah. Itu bener-bener. Kenapa nggak sunrise Put? Belum bangun ya Put? Jangan dibuka dong. Karena sunsetnya tuh bener-bener awannya tuh bagus banget. Kayak yang tadi aku bilang di awal tuh, percampuran warna pink, ungu sama oranye tuh keren banget sih, bener-bener keren, sekeren itu. Boleh nanti kita tampilin di sini ya salah satu sunsetnya. Nah, kira-kira kota mana nih yang Putmai selanjutnya inginkan untuk penempatan? Pengennya di Bali. Oh, malah nggak pulang ke home base ya? Belum ya? Belum mau. Oke guys, for your information nih, Mm-mm. Putmai ini salah satu anak hits di stan loh. Oh, Karena oke. dia ikut WADH. Iya bener, WADH itu apa? WADH itu We Are Dancing Here. Wow. Ingat gak? Ini dia cuplikan WADH. Nah, pas banget nih karena WADH. Jadi pasti masih bisa dong ngedance dan katanya abis ikut lomba juga nih. Bener Boleh banget. nih kita kasih dikit goyangan-goyangan maut. Goyangan maut dari Putri Maya Dewi. Wih, beri tepuk tangan. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kalau ini tuh lagunya lagu NTT, cuman koreonya bukan koreo NTT. Jadi ya ini koreonya itu aku bikin sendiri, jadi kayak lebih ke modern gitu. Jadi selamat menyaksikan. Deng 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 araka diki diki deng diki deng 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 araka diki diki deng. Hai, kami hadir lagi kali ini untuk menghibur hati yang sedang sedih. Hai, jangan malu-malu dan bernyanyi, hitam keriting tapi senyum manis sekali. Senyum itu manis sekali. Senyum itu manis sekali. Rambut keriting itu mahkota kami. Mari bernyanyi, jangan bermuram hati. Titi jagung duduk di bale-bale. Baik tidak baik, coba moral lebih baik. Ama elelelele, ama elelelele, ama elelelele, ama elelelele. Au de sele, maiko mitane, no mitan manise. Asik, nong mari kita goyang, nong mari kita goyang, nong mari kita goyang, nong mari kita goyang. Au de sele, maiko mitane, no mitan manise. Asik. So aso inang so aso amang so. Luar biasa. Luar biasa Wah, kita Putmai. lagi Dancer kita. ngeri loh. Kita mau nyoba niruin aja lah. Malah Kucek-kucek, kayak jemur. kucek. Nggak bisa udah. Luar biasa Luar biasa. Putmai, Beri thank tepuk tangan you. lagi. Oke. Thank you so much. Mungkin teman-teman bisa komen nih di bawah nih, gimana penilaian buat Kak Putmai nih? Kira-kira berapa dari 10 nih skornya buat Kak Putmai? Keren abis Putmai. Ngeri. Terima kasih buat Putmai atas kesempatannya, atas waktunya. Stay Senang safe, banget ya. stay safe di sana ya Put, jaga kesehatan, Iya. tetap patuhi protokol Betul, kesehatan. makannya dijaga. Jangan makan ikan Uh-uh. kuah asam aja. Iya. Put, ada closing statement nggak? Pertama, Epanggawang itu bahasa Maumere artinya terima kasih udah ngajak aku ngobrol, ngajak aku bercerita tentang Maumere, ngajak aku berbagi pengalaman penempatan di Maumere tuh kayak gimana, terus kesan pertama kali di Maumere tuh kayak gimana, apa ya, jadi tuh aku berharap juga orang-orang yang abis ini ngelihat podcast ini, ngelihat video ini tuh juga jadi tahu kalau Maumere tuh asyik, seru gitu. Walaupun sebenarnya mungkin teman-teman aku yang udah nge-follow Instagram aku juga tahu, juga sering lihat Instagram aku kayak gimana gitu di Maumere, kayak alamnya apa itu tuh jujur banyak yang kayak gue pengen kesana, ajak gue kesana sampai kayak gitu. Ya pokoknya intinya di Maumere nggak yang apa,
nggak yang menyedihkan kayak gitu loh. Pokoknya di sini tuh seru gitu, pokoknya seru. Terus juga semoga podcastnya ke depan itu tuh makin mengajak kita jalan-jalan virtual kemanapun, walaupun mungkin gak ditampilin di gambar, cuman jadi apa ya, gambaran buat kita. Oh misal abis ini ke kota Papua, ke Sulawesi, kita kan jadi tahu oh di sana tuh kayak gini. Nah jadi Iya, bener banget. Setidaknya ngajak kita, khususnya mungkin yang adik-adik baru, yang anak-anak baru, atau mungkin teman-teman kita yang bakal mau liburan ke sana, atau mungkin nanti bakal mutasi ke salah satu tempat itu, kan jadi kayak udah ada gambaran gitu. Oh di sini bakal ada ini. Di sini budayanya kayak gini, uniknya ini kayak gitu. Jadi menurut aku ini podcast yang sangat berguna, apalagi untuk kita, untuk lingkungan kita yang bener-bener random banget habis ini Iya, bener banget. kemana, jadi berguna banget sebagai salah satu gambaran buat kita dan juga buat orang di sekitar kita kayak gitu. Semangat terus kalian. Oke, thank you Putmai. Sukses terus buat podcast. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Oke, thank you juga nak Frans. Dah. Dadah. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia dengerin podcast kita. Nah, setelah ini kita mau kemana nih? Nah, untuk episode selanjutnya masih dirahasiakan nih, tapi teman-teman boleh untuk tebak-tebak nggak berhadiah di kolom komen. Dan tidak henti-hentinya juga kami mengingatkan untuk teman-teman tetap jaga semangat dan stamina nih Di masa pandemi ini di ya. masa pandemi ini. Nah, salah satunya dengan cara mengkonsumsi Clover Honey ini. Bisa teman-teman cek di Instagram berikut ini. Banyak sekali produk-produk yang ada di Instagram itu. Nah, buat teman-teman yang mau dapat free ongkir seluruh Indonesia, caranya gampang banget dengan screenshot tayangan podcast kita dan kirim melalui DM IG di sini. Kami turut prihatin atas bencana dan musibah yang melanda Indonesia awal tahun ini. Semoga Indonesia Indonesia cepat pulih. Tetap semangat bekerja dan berkarya teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. P3K. Podcast penempatan pertama kemana? Kemana ya? Kemana, hayo?